ya. Jadi oleh karena itu, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden mantan Jokowi, Joko Widodo, akui sajalah seperti Rismond Pasyolan Sineartipar meneliti secara detail menurut ilmu komputerisasinya. Anda telah menipu dengan ketikan romans yang harusnya tahun 92 baru mulai beredar. Ente tahun 85 udah bikin. Hebat kok Jokowi ya. 7 tahun sebelum kejadian sudah bisa ya. Nah ternyata setelah diteliti lagi, itu sebenarnya dibuat tahun 2023. Ada hasilnya. Kajian dari Rismond. Bayangkan tahun 2023 baru dibikin skripsinya, ditulis dengan tadi model romans itu. Padahal Jokowi lulusnya tahun 85. Ini gimana lebih jaya-jaya lagi? Bukan 2 tahun, pasti kalau ini benar ya, yang diakui Joko Widodo sebagai ijazah ya pasti ini palsu nih. Yogen terus terang aja lah, ngapain dibuka-buka lagi? Joko Widodo sekarang sudah orang biasa. Ngaku aja lah Pak Joko Widodo bahwa ini mungkin saja ya Anda benar kuliah di kehutanan, bisa jadi kan? Kita tidak bisa menutup kemungkinan ya, tetapi mungkin ijazah Anda kebanjiran atau hilang atau apa, tapi bukan ini ijazah aslinya, bukan ini pasti palsu, ini pasti confirm palsu ya. Pasti ya 100 miliar % ini palsu. Pertanyaannya ya berani nggak membuka ini ya, hakim kan nggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Menyambut selesainya Ramadan, masuk Idul Fitri, maka tiba saatnya kami atas nama tim pembela ulama dan aktivis dengan seluruh jajarannya, ada KNPRI, ada Aspirasi dan Partai Pemersatu Bangsa, memberikan ucapan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, semoga kita dalam kehidupan kedepannya kembali kepada fitrah yang suci. Nah, dalam konteks kembali kepada fitrah, rangkaiannya kita mulai dari mantan Presiden Joko Widodo, karena dia Presiden ke-7 Republik Indonesia yang masih diakui sah karena belum terbongkar secara tuntas ijazah palsunya. Ya. Mudah-mudahan dengan semangat Idul Fitri dan semangat Ramadan yang untuk sekarang bulan Syawal. Bulan Syawal ini artinya bulan peningkatan terhadap ketakwaan kita. Jadi kalau betul-betul mau takwa, bangsa Indonesia, satu persoalan serius yang harus segera diadili adalah pemimpinnya. Karena pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim, pemimpin yang dirinya saja dimanipulasi, dirinya saja ditipu dengan identitas yang merupakan pengaburan kepada identitasnya itu sendiri. Jangankan orang lain, dirinya saja ditipu atau menipu dirinya sendiri. Oleh karena itulah bukti saintifik telah dilakukan dalam beberapa pendekatan. Pertama, saintifik ilmu hukum. Saya sudah 3 kali. Pertama tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian tahun 2023 di Pengadilan Negeri Surakarta, peristiwanya pidana, waktu yang di Jakarta perdata, kemudian kembali lagi tahun 2024 awal kepada peristiwa perdata, gugatan kita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Tapi yang pertama kita memang tidak menyelesaikannya karena saya cabut.
Saya cabut gugatan saya dikarenakan saat itu Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Nah, maka peristiwa ditangkapnya Bambang Tri dan Gus Nur sedang berjalannya sidang loh. Untuk itu merupakan satu peristiwa pidana karena polisi sudah menangkapnya, dikenakan pasal yang berkait dengan undang-undang pidananya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 dan pasal 15. Jungto juga pasal tentang kejahatan lewat IT, berita hoak, berita bohong dan lain sebagainya. Nah, itu dituduhkan kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Maka gugatan kita yang di perdata kan menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Untuk apa ya saya cabut? Banyaklah fitnah buat saya. Mungkin dia dapat setoran tuh udah berapa? Fitnah lah, ya. Kalau fitnah bahasa Sunda saya suka, kajepit ngena. Ini fitnah naon gitu. Kurang ajar gitu. Jadi oleh karena itu blessing itu menurut saya dari Allah, karena dalam konteks hukum perdata kewajiban membuktikan Bambang Tri dan Gus Nur dan saya tentunya advokatnya bersama teman saya Ahmad Kozinuddin, bersama teman saya yang lain Juju Purwanto, sama juga Damai Hari Lubis, Azamkan, Ibu Kurnia, ya, dan Arfid dan beberapa lagi yang kalau saya lupa, mohon maafkan saya. Firly, ya. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, itu saya cabut, saya fokus ke pidananya, jadi saya layani ditangkapnya klien saya itu atau tim kita ini TPUA untuk kita layani dalam perspektif penegakan hukum pidana selama kurang lebih 5-6 bulan setiap minggunya, seingat saya tiap hari Kamis sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo. Nah, walhasil tidak ditemukan atau tidak pernah diperlihatkan ijazah aslinya Jokowi. Jangan lupa, bukan yang UGM. Ini SD, SMP, SMA. Nah, ini logika hukumnya sangat kuat. Bagaimana Jokowi bisa masuk UGM? Ijazah SMA-nya aja nggak ada. Kalaupun ada fotokopi dengan didelegalisir, itu saya tanya aslinya di depan hakim. Jaksa saya panggil, jaksa, kau bawa apa bukti Jokowi ijazahnya? Yang SMA loh. Saya ingat ya, jangan orang terkecoh dengan yang UGM. Yang SMA nggak ada. Saya dapatnya cuma begini bang dari polisi. Artinya kan belum prudent dong secara ilmu pembuktian. Artinya nggak pernah sekolah. Bukan soal arti, itu soal lain. Ini proses pidananya tidak tercukupi syarat-syaratnya. Karena kalau mau menjadikan orang itu terdakwa, ya, itu harus diuji dulu dalam pengertian dari polisi, diproses di kejaksaan. Kalau nggak benar balikin P19, kalau udah benar baru P21, itu baru masuk ke pengadilan. Ini harusnya P19 dibalikin lagi ke polisi karena tidak ada alat bukti aslinya, ijazah. Nah, sampai di sini jelas? Jelas. Maka ternyata sidang tetap dipaksakan, bahkan dengan sangat sadis. Jaksa, saya bilang sadis kenapa? Ucapan Gus Nur dan Bambang Tri saja yang cuma mengklarifikasi Jokowi ini nggak punya ijazah palsu, kalau punya silakan buktikan, dituntut 10 tahun. 10 tahun. Sementara yang 300 triliun nimpe uang negara, korupsi, dihukum cuma 6,5 tahun. Masya Allah. Negeri kita ini negeri nakadot. Nakadot itu situasi sistem udah rapi, diacak-acak. Ini namanya mengacak-acak hukum. Yang kedua, nakadot itu ciri khasnya sumpahnya dijadikan tameng untuk alat menipu. Quran surat An-Nahl ayat 92, bukan kata Egy Sujana. Saya nggak mau pakai istilah bodoh dan tolol, itu nggak punya parameter. Tapi istilah nakodot parameternya 2.
dia mengacak-acak, mengobrak-abrik yang sudah rapi, seperti perempuan yang memintal benangnya sudah rapi, digobrak-gobrek lagi. Yang keduanya sumpahnya dijadikan tameng untuk palsu, alat nipu. Apa? Presiden bersumpah, pasal 9 UUD 45 menyatakan, demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Ada di pasal 9. Jadi ini jadikan alat nipu, disaksikan jutaan orang. Tiap tanggal 20 Oktober 5 tahun sekali terjadi penyumpahan, sumpah jabatan janji presiden dan wakil presiden, seperti tadi yang saya ucap. Pakai Al-Quran sebagai justifikasinya, pembenarnya. Maka logika berikutnya, janji 10 tahun berjalan dihianati oleh Joko Widodo, bahkan kita ditipu dalam pengertian produknya, membuat hutang sampai kurang lebih 20.000 triliun yang amat sangat sadis menimpa rakyat bangsa Indonesia. Belum lagi pajaknya dinaikin sampai 12%, bahkan untuk makan dan minum saja. Ini persoalan yang sangat amat sadis, rakyat terbebani dan kemiskinan udah pasti meningkat. Kita senang waktu itu ada perlawanan dari Prabowo Subianto dengan mengeluarkan buku Paradoks. Paradoks yang dimaksud tentu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh UUD 45 dan Pancasila. Faktanya bertentangan, itulah disebut paradoksal. Tapi anehnya tidak mengurangi hormat saya dengan Prabowo. Kenapa orang lagi semangat adili Jokowi, Bapak bilang hidup Jokowi. Nah, itu paradoks yang paling spektakuler. Mudah-mudahan kalau itu strategi taktik Prabowo, baiklah kita tunggu. Dia berjanji 6 bulan. Nah 6 bulan jatuh tempo tanggal 20 April. Kalau 20 Oktober kemarin dia berjanji dan segala macam banyak omon-omonnya, batas akhirnya 20 April. Kalau lewat dari itu, Allah Maha Kuasa terhadap penipuan-penipuan yang terus berlangsung. Kita tidak mendoakan Prabowo jahat, kita tetap semoga dalam detik-detik terakhir dapat hidayah dari Allah, kembali ke jalan yang benar, malah bisa memerintahkan tangkap Jokowi. Jangan melindungi. Nah, dalam konteks tadi di Pengadilan Negeri Solo diputus oleh hakim yang juga kurang ajar menurut saya. Hakim itu kan wakil Tuhan di muka bumi, harus berlaku jujur, benar, adil, profesional dan berdisiplin tinggi. Itu kode etik hakim. Ada diatur dalam Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Semua etika hakim tadi dilanggar oleh hakim keparat itu. Ya. Oleh karena itulah akhirnya dihukum Gus Nur Bambang Tri 6 tahun. Saya protes, saya banding, alhamdulillah dimenangkan di Pengadilan Tinggi Semarang, ya, untuk dikurangi hukumannya jadi 4 tahun. Saya pelajari kenapa dikurangi 4 tahun. Ternyata pasal 1415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tidak digunakan. Artinya tidak ada kebohongan. Itu intinya. Karena kita nuntut, kita dituduh berbohong. Kalau begitu jaksa tampilkan yang asli dong. Tapi sampai akhir 30 saksi loh. 8 ahli, 3 dari kita, salah satunya Rocky Gerung, Profesor Aceng, sama Dr. Taufik, ahli pidana. Dari mereka 27, yang 5 saksi ahli, 22 fakta. Teman sekelas, teman SMA-nya, teman SD-nya sebangku, teman dan banyak lagi, 27 orang. Saya nanya satu saja, apa kalian pernah lihat ijazah aslinya Jokowi? Nggak ada yang bilang pernah, nggak ada yang pernah lihat. Ini kan aneh, bahkan lebih aneh. Di tingkat SMP kalau tidak salah, atau SD bahkan, buku tentang riwayat ijazahnya Jokowi itu hilang. Nggak ada halaman itu. Saya saksikan di sidang, saya sidang kok.
Saya debat sama mereka-mereka itu, termasuk saksi ahli dari Jokowi sendiri, ahli pidana, profesor siapa saya lupa. Itu saya nanya, Bapak ahli, apakah bisa fotokopi jadi alat bukti yang sah? Tidak bisa, kata saya. Jadi gimana kalau nggak ada? Ya harus ada, kalau hilang ada laporan polisi gitu. Dikasih contoh, ada mahasiswa saya hilang, ya ada laporan polisinya. Nah pertanyaan saya, laporan polisinya Jokowi mana kalau ijazahnya hilang? Enggak ada juga. Ada kumaha cek Sunda mah ya. Jadi karena itu, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden mantan Jokowi, Joko Widodo, akui sajalah seperti Rismond Hasyolan Sianipar meneliti secara detail menurut ilmu komputerisasinya. Anda telah menipu dengan ketikan romans yang harusnya tahun 92 baru mulai beredar. Ente tahun 85 udah bikin. Hebat kok Jokowi ya. 7 tahun sebelum kejadian sudah bisa itu. Nah ternyata setelah diteliti lagi, itu sebenarnya dibuat tahun 2023. Ada hasilnya. Kajian dari Rismond itu. Bayangkan tahun 2023 baru dibikin skripsinya, ditulis dengan tadi model romans itu. Padahal Jokowi lulusnya tahun 85. Ini gimana lebih ajaib lagi jadi. 2 tahun. Batak pembohong. Bukan 2 tahun, baru 20-30 tahun. Masya Allah. Nah, inilah sedihnya bangsa kita dipimpin oleh nakodot seperti ini, nipu aja, sumpah-sumpahnya. Dan anehnya juga, waktu wali kota Dr. Andes, setelah presiden insinyur. Bagaimana? Disulap. Ya. Saya suka hati. Nah, itu oleh karena itulah saudara, tidak ada kebencian dari kami, betul? Tidak ada rasa ingin permusuhan, apalagi tidak. Presiden Jokowi tetap kami hormati karena Anda orang yang dimuliakan oleh Allah. Paling tidak 10 tahun terakhir Anda presiden, dihormati kemana-mana, celana dalam aja diurus sama negara, gitu. Masa kami nggak memuliakan? Kami memuliakan. Tapi ketika kami tahu Anda penipu, Anda berbuat kejahatan kriminal dalam konteks hukum pidana, memalsukan ijazah atau ijazah yang dipalsukan atau nggak ada sama sekali, maka diadakanlah ijazah itu, maka Anda adalah manusia bejat yang memang harus pantas dihukum. Betul? Setuju? Yang nggak setuju pasti ikut nakodot juga. Dan terakhir, saudara-saudara, kami mau ke UGM. Nanti apa poin-poinnya Rizal Fadila akan ungkap lebih baik, lebih detail dengan Adinda Kurnia juga lebih smart untuk menjelaskan kenapa kita perlu ke UGM, yang istilah Pak Rizal adalah final attack, serangan terakhir kita yang dahsyat nantinya, dalam arti membuktikan secara hukum saintifik ya, dan saintifik ilmu komputerisasi telah terbukti Jokowi jelas mutlak memasukkan ijazah atau mengadakan ijazah yang sebenarnya tidak ada. Nah itu yang UGM-nya. Nah, yang SD, SMP, SMA sudah kita buktikan di pengadilan, hasilnya seperti itu ya. Kita bikin lagi gugatan, di-ignore, di-NO, no objektif, tidak diterima, dikembalikan. Nah sudahlah, kita hopeless untuk itu. Kita nunggu nanti Prabowo presiden. Nah Prabowo sudah presiden, mohon dong Prabowo jangan lagi ikut-ikutan Jokowi melanggar hukum. Azab Allah sangat keras. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu langsung saja lalu